Inilah kisah asmara antara dua anak manusia yang menautkan hati pada akhir abad 19. Kisah asmara yang dibayang-bayangi oleh ketidaksetaraan kasta sosial. Ketika seorang lelaki pribumi yang jatuh cinta kepada perempuan Indo. Minke namanya, seorang pribumi anak bupati kota B yang mencintai dan dicintai oleh Annelies Melema, seorang gadis Indo. Inilah kisah asmara Minke dan Annelies. Hei Robert, hendak apa menggedor pintuku pagi-pagi tadi? Annelies Melema, Siapa dia? seorang gadis keturunan setengah Eropa yang ada di Wonokromo sana. Ikutlah denganku. Kakaknya adalah temanku saat supporter bola. Banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan hari ini. Cari orang lain saja. Mengejut. Baiklah Robert, aku akan ikut denganmu. Jadi, Melema. Apa kabar? Baik. Oh iya, Robert. Aku mau buat temanku. Siapa kan? Robert, ini Minke. Minke, ini apa? Minke. Minke saja. Mas Yom, 2 kopi, 1 air putih. Apa kabar? Annelies? Annelies Minke. bisa saja. Aku pribumi. Kenapa dengan pribumi? Ibuku juga pribumi. Jawabku. Kenapa kau banggakan Annelies? Aku mengatakan yang sebenarnya, Robert. Kemana? Kita pergi ke rumah. Iya, rumahku. Besar sekali rumahmu, An. Ini semua paling mirip mamaku. Salah satunya yang kau punya. Kau heran kan dengan koleksi? Sejak awal, aku sudah heran dan takjub. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan Dewi secantik ini. Tanpa tadi. Mama! Saatnya istirahat kedua. It's time to have second break. Minke. Dia belajar di UPS. Sini. Bukan. Bukan anak bupati. Kalau begitu, pasti anak Pak. Juga bukan. Bukan anak bupati, bukan anak Patri, tapi saya sekolah UPS.
datang seorang pria Eropa Toto dari luar rumah sambil sempoyong. Mungkin minggu depan. Tidak ada waktu. Siapa kasih kau masuk, monyet? Domain London. Kau pikir dengan berkumpul dengan orang Eropa dan makan seperti orang Eropa, udah diganggu orang Eropa. Nih, kau tetap monyet. Masuk ke kamar. Hei, Som, grup Darsam. Darsam. Apa ini? Semuanya kembali kamar masing-masing. Setelah kejadian tersebut, Nyai Ontosoro menyuruh Minke untuk kembali ke tempat tinggal dan diangkat oleh Darsa. Kembali lagi. Nanti aku akan mengirimkan undangan untuk kembali lagi ke Wonokromo. Baik, Pak. Setelah kurang lebih 2 minggu, Minke akhirnya mendapat surat dari Nyai Ontosoro untuk kembali datang ke Wonokromo. Awalnya Minke ragu, namun karena mendapat saran dari sahabatnya, ia pun mau pergi ke Wonokromo. Akhirnya kau datang. Iya, Ma. Bagaimana keadaan Anelis, Ma? Keadaannya baik. Itu dia. An, Akhirnya kau bantu. seberapa lama menunggu? Minke sedang berdiri di halaman rumah Annelies. Ia merasa ada orang yang mengawasinya. Dari kejauhan, ia mendengar Darsam berteriak dan mengejar seseorang. Minke pun mengejar Darsam. hei, salah hei. Woi Sam, ada. Mas, kamu mau kemana, Mas? Kamu mau kemana? Annelies yang melihat Minke berlari pun ikut mengejarnya dan diikuti oleh Nyai Ontosoro. Wes, Sam. Ning ndi? Tanpa sadar, Robo. mereka pun sampai ke Sopo? sebuah rumah kosong milik orang yang bernama Acong. Ning ndi tak ya? Sama dengan ini. Aja mlebu. Ora. Kamu mau kemana? Aku melihat Mika dan ada teman ke rumah Badan itu, Mak.
banyak gosip-gosip. Pasalnya, ada satu keluarga di rumah bordil dengan yang satunya telah meninggal. Orang yang ada di tempat kejadian akan dipanggil ke pengadilan untuk bersaksi mengenai kematian Herman Melema. Akhirnya persidangan pun tiba. Semua yang berada di tempat kejadian dipanggil ke pengadilan. Cewek. Copot sendal. Pakai sepatu. Jika ibuku harus melepasnya, maka aku juga harus melepasnya. Ya, kau bisa memberikan pengadilan dia ibumu, maka kau boleh lepas sepatu. Joko. Turunnya. Persidangan mengenai kasus pembunuhan Herman Melema dimulai. Acong, kamu terdakwa pembunuh Herman Melema. Kami menemukan racun ini di tempat kejadian. Racun ini milikmu? Asal orang tawa. Herman lagi lama dekat sana daripada Oe sendiri. Mana mungkin Oe bunuh pelanggan si Oe? Pengadilan ini akan mencari siapapun yang terlibat denganmu. Apakah Nyai berhubungan langsung dengan Acong? Saya hanya pernah bertemu dengan tamunya tiap bulan. Atas nama Herman Robert Melema. Dan kamu siapa? Saya di sini hanya tamu. Lalu, gimana waktu itu dan dengan siapa Anda lagi? Saya menolak menjawab pertanyaan jahat itu. Dengan hakim yang terhormat, karena Anda telah membahas masalah keluarga saya harus bicara ini. Herman Melema Pak Toto memintaku menjadi bundiknya, tapi tidak ada satupun dari kalian yang mempermasalahkannya. Di antara aku dan Herman ada perbudakan yang tidak pernah sekalipun diganggu-gugat oleh kalian, perbudakan Eropa. Sedangkan mereka memiliki cinta yang tulus. Apakah perbudakan Eropa lebih dibenarkan daripada ikatan cinta mereka? Berarti Anda benarkan kejadian tersebut? Anda yang paling berhubungan dengan kejadian ini. Oh, dasar budik. Saya dia. Acam, balik. Apakah kamu yang beracuni Herman Melema? Aku. Jawab. Ya, aku yang begitu darah. Tapi atas perintah dia. Obinara! Tenang, tenang.
Baiklah, saya putuskan Pak Sugeng atau Nyai Otosoro beserta semua keluarganya dinyatakan tidak bersalah. Persidangan kami tutup. Setelah sidang mengenai kasus kematian Herman Melema selesai, Minke kembali lagi bersekolah di HBS dan menjadi lulusan terbaik di HBS Surabaya. Setelah lulus dari HBS, Minke dan Annelies mengumumkan akan mengadakan pernikahan. Pernikahan tersebut dilakukan dengan hukum Islam. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan mereka memang bahagia. Tetapi ada satu masalah yang datang. Anak pertama dari istri pertama Herman Melema, Maurits Melema, mengambil harta dan perwalian Annelies Melema sesuai dengan keputusan pengadilan Amsterdam. Yuk, Mama sama Annelies kemana? Tidak tahu Tuan, tadi pergi sama Dasar. Ya sudah lah, Yuk. Itu Dasar Tuan. Yo, besan. Mama sama Annelies kemana? Ayo ke aku. Nindi, Ke pengadilan. sopo sing mati saiki? Robert. Bah, lerut. Wes masak. Ma, aku nggak tahu aku kena deadline, Ma. Mama harus ngurus. Ada apa ini, Ma? Habis, yo habis. Apa ini? Maurits biadab. Jika Robert hilang dan Annelies dianggap masih di bawah umur, maka seluruh harta dan perwalian akan diambil alih oleh Annelies akan dibawa ke Belanda, yo. Annelies kan sudah menikah denganku, Ma. Karena dia tidak sah. Hanya dengan surat-surat ini, mereka bisa menghancurkan hidup kita, Ma. Ayo, kita pulang. Kesehatan Annelies memburuk dan dokter keluarga datang ke rumah.
Ontosoroh dan sekeluarga diutus untuk kembali datang ke pengadilan untuk menegaskan bagaimana tindak lanjut putusan pengadilan kemarin. Gimana Nona Analis? Sakit. Kalau penawaran dokter buat kembali. Baik, dan saya sudah ada keputusan dari Pengadilan Surabaya untuk analis Melema, anak Akuan Mendiang Tuan Herman Melema. Menurut keputusan, analis Melema akan diangkut menggunakan kapal dari Surabaya 5 hari yang akan datang. Dia sedang sakit. Di sana banyak dokter-dokter pandai yang akan mengobatinya. Aku menolak keberangkatannya karena aku suaminya. Kau tidak ada urusan dengan Nona Analis. Pernikahan kalian tidak diakui. Sudah banyak upaya yang dilakukan Minke dan Nyai Ontosoroh, tetapi hasilnya nihil. Mereka tetap gak bisa melawan putusan dari pengadilan Amsterdam. Hari keberangkatan pun tiba. Analis harus dibawa ke Nederland. An, kita kalah An. Kau akan dibawa ke Nederland An. Tunggu aku An. Aku akan menyusulmu. Juga aku serahkan. Kita kalah, Mbak. Kita kalah. Sudah berjuang. Kisah Minke dan Analis telah berakhir. Mereka telah mengucapkan salam perpisahan. Begitu juga dengan kami yang harus mengucapkan salam perpisahan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan